Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Pada sesi sebelumnya, kita membahas keinginan kamu untuk berpindah jalur karir dari bidang pendidikan ke digital marketing. Bagaimana perkembangan pemikiran kamu sejak saat itu? Saya semakin sering mencari informasi tentang digital marketing. Saya merasa tertarik, tetapi masih ada rasa takut karena belum pernah bekerja di bidang itu. Jadi sampai saat ini kamu masih memiliki ketertarikan yang kuat, namun masih ada keraguan terhadap kemampuan diri. Iya, betul. Baik, hari ini kita akan mencoba memahami lebih jauh pengaruh lingkungan keluarga terhadap pilihan karir kamu. Melihat kembali keyakinan yang membuat kamu ragu, lalu menyusun tujuan dan langkah yang ingin kamu lakukan ke depan. Baik. Saat ingin mengetahui sedikit tentang pekerjaan anggota keluarga kamu, bisa dimulai dari orang tua. Ayah saya itu seorang guru SMP dan ibu saya itu guru TK. Bagaimana dengan kakek dan nenek? Kalau dari pihak ibu, kakek saya juga guru SD. Dari pihak ayah saya petani. Apakah ada anggota keluarga lain yang bekerja sebagai guru? Kakak saya juga seorang guru honorer. Dari semua pekerjaan itu, pekerjaan siapa yang paling berpengaruh terhadap pilihan karir kamu? Ayah saya. Apa harapan Ayah terhadap pekerjaan kamu nanti? Ayah saya berharap kalau saya itu menjadi guru seperti beliau. Bagaimana perasaan kamu terhadap harapan tersebut? Saya menghargainya, tetapi saya merasa minat saya berbeda. Setelah melihat gambaran keluarga tadi, pola apa yang kamu sadari? Hampir semua keluarga saya berada di bidang pendidikan, sedangkan saya tertarik ke bidang yang berbeda. Jadi ada pengaruh keluarga yang cukup kuat pada pilihan karir kamu? Iya. Di sini ada, coba gambarkan silsilah pekerjaan keluarga kamu. Sudah. Ketika memikirkan untuk masuk ke bidang digital marketing, pikiran apa yang paling sering muncul? Saya merasa tidak mampu karena saya bukan lulusan komunikasi atau pemasaran. Menurut kamu, apakah semua orang yang bekerja di digital marketing harus berasal dari jurusan tersebut? Sepertinya tidak juga. Apakah kamu pernah memiliki pengalaman yang berkaitan dengan bidang itu? Saya pernah mengelola media sosial organisasi kampus dan membuat konten promosi. Jika demikian, apakah lebih tepat mengatakan saya tidak mampu atau saya masih perlu mengembangkan kemampuan? Mungkin lebih tepat yang kedua. Bagaimana perasaan kamu ketika menggunakan kalimat yang kedua? Saya merasa lebih yakin dan tidak terlalu takut.
Tadi kamu juga menyebut takut mengecewakan keluarga jika pindah jalur karir. Iya, Apakah mengecewakan keluarga selalu berarti gagal dalam hidup? tidak juga. Jadi kemungkinan yang jadi kemungkinan lain yang bisa terjadi adalah Saya tetap memilih bisa berhasil meskipun memilih jalan yang berbeda selama saya bertanggung jawab dengan pilihan itu. baik, itu sudut pandang yang lebih membantu bagi kamu. Setelah memahami minat dan potensi kamu, apa satu hal yang ingin kamu capai dalam 3 bulan ke depan? Saya ingin mempersiapkan diri masuk ke bidang digital marketing. Setelah memahami minat dan potensi kamu, apa satu hal yang ingin kamu capai dalam 3 bulan ke depan? Saya ingin mempersiapkan diri masuk ke bidang digital marketing. Agar lebih spesifik, apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin mengikuti kursus digital marketing dan membuat portofolio. Bagaimana kamu mengetahui bahwa tujuan itu berhasil? Jika saya menyelesaikan kursus dan memiliki 5 contoh konten dalam portofolio. Apakah tujuan itu realistis untuk kamu capai? Iya, karena saya memiliki waktu luang dan akses belajar online. Mengapa tujuan ini penting bagi kamu? Karena sesuai dengan minat saya dan dapat membantu saya mencoba jalur karir yang saya inginkan. Kapan target itu ingin dicapai? Mungkin dalam 3 bulan. Jadi tujuan kamu yang kamu tetapkan adalah dalam 3 bulan saya menyelesaikan 1 kursus digital marketing dan membuat 5 karya portofolio untuk mempersiapkan diri memasuki bidang digital marketing. Iya, itu tujuan saya. Langkah pertama apa yang akan kamu lakukan? Mungkin akan mencari kursus digital marketing yang sesuai. Kapan kamu akan melakukan? Minggu ini. Setelah itu, mungkin saya akan mendaftar kursus dan mulai belajar. siapa yang dapat mendukung kamu? Teman saya yang sudah bekerja di digital marketing. Hambatan yang mungkin muncul, Kesulitan mengatur waktu. bagaimana cara mengatasinya? Saya akan menyediakan waktu belajar 1 jam setiap malam. Selain itu, Saya akan mulai membuat 1 konten setiap 2 minggu sampai terkumpul 5 konten. di sini mungkin bisa dituliskan rencana tindak lanjutnya. Kita sudah membahas pengaruh keluarga terhadap pilihan karir, mengidentifikasi pikiran yang membuat kamu ragu, menetapkan tujuan, dan menyusun langkah tindak lanjut. Apa yang paling berkesan bagi kamu dari sesi hari ini? Saya menyadari bahwa ketertarikan saya pada digital marketing memang berasal dari minat saya sendiri, bukan sekedar ikut-ikutan. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Saya merasa lebih tenang dan optimis karena sudah memiliki tujuan yang jelas. Alhamdulillah,
Saya mengapresiasi keterbukaan kamu selama sesi ini. Pada pertemuan berikutnya kita dapat mengevaluasi perkembangan langkah yang telah kamu rencanakan. Baik, terima kasih atas bantuannya. Sama-sama, semoga Allah mudahkan setiap ikhtiar yang kamu lakukan.